sesosok genderuwo segede. Kamar itu kan ada 3 bang, 1, 2, 3 ya kan. Kaki dia dari kamar 3 ke nomor 1 kamar itu cuma 1 langkah bang nyampe. Di situ ada sesosok nenek-nenek bang. Ada sesosok nenek-nenek kurus kering, nenek-neneknya kurus kering, rambutnya itu warna putih diikat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Agus. Selamat datang di channel Akhir Malam. Di sini gua tidak sendirian, ditemani narasumber yang sangat hebat, Bang Ian. Bang, gimana kabarnya? Bang? Alhamdulillah. Gimana Bang Agus kabarnya? Alhamdulillah, Bang. Bang, ini keseharian Abang nih ngapain aja, Bang? Kebetulan karena saya masih single ya Bang. Saya kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan luar maupun pekerjaan di dalam tempat tinggal. Ya, tidak ada yang menarik sih Bang, tapi alhamdulillah menurut saya itu tidak membosankan juga. Iya. Untuk cerita hari ini kira-kira yang dibawain apa, Bang? Cerita kali ini akan saya bawakan tentang teror nenek-nenek dan genderuwo, yaitu terjadi di kampung halaman saya di kota Cirebon tercinta. Oke penonton, sepertinya ceritanya sangat menarik. Terus tonton video ini sampai akhir. Setelah jeda berikut ini, Akhir Malam akan menjelang pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita ini dimulai pada tahun 2018 Bang Agus. Iya. Saat itu posisi saya lagi bekerja di daerah Tangerang ya. Nah kemudian saya mendengarkan kabar bahwa orang tua saya ini jatuh sakit. Bapak saya jatuh sakit ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung ya. Dari Tangerang menuju Cirebon itu saya menggunakan sepeda motor itu sendiri. Saya pulang dari sini sengaja sekitar jam 3 pagi naik motor. Nah, perjalanan itu kalau saya biasanya menempuh dengan jarak waktu 5 jam 6 jam ya, dengan dari Tangerang menuju Cirebon, Tangerang Kabupaten ya. Itu dengan kecepatan yang lumayan cepat ya, dengan cepat. Nah, saya mulai start jam 3 pagi berangkat menuju Cirebon. Biasalah awal-awal saya langsung ke pom dulu ya, ngisi bensin dan lanjut lagi pulang. Di awal itu saya nggak memikirkan hal-hal yang menyeramkan atau akan terjadi apa gitu, nggak. Saya fokus untuk bagaimana caranya saya nyampe Cirebon itu dengan selamat. Saya fokus pada jalan. Baru beberapa menit saya keluar dari pom itu, jalan itu agak sedikit gelap ya, agak tikungan. Saya mau nikung dengan kecepatan mungkin 60 ke 70 nikung. Tiba-tiba di situ saya melihat kayak manusia berwarna hitam semua karena emang itu gelap, sedang jongkok di tengah-tengah jalan. Nah, saya di situ langsung spontan rem belakang dan rem depan saya kombinasikan. Untungnya di belakang itu tidak ada kendaraan lain karena emang itu masih pagi banget kan. Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Ini orang gitu asal-asalan. Tapi pas saya perhatikan itu emang nggak ada orang kok tadi apa gitu loh. Tadi itu apa gitu. Akhirnya saya berpikir mungkin itu saya halusinasi. Akhirnya saya bismillah lagi, kemudian berangkat lagi dengan kecepatan yang pelan dulu karena tadi saya agak sedikit tegang ya, adrenalinnya naik gitu loh. Saya pelan-pelan. Alhamdulillah saya sampai Jakarta singkat cerita. Nah di situ ada trouble yang luar biasa gitu loh, bukan trouble motor Bang. Apa tuh?
nyasar. Biasa itu. Saya nyasar dari Jakarta itu. Saya mau memakai handphone, cuman bingung naruh handphonenya gitu kan, karena saya bukan naik motor matic ya, bisa taruh di bagasi depan itu ya. Saya bingung gitu kan. Akhirnya saya putar-putar lewatin apa namanya tabel itu, petunjuk jalan pelang itu ya. Nah, saya ngikutin mungkin hampir nyasar itu 30 menit. 30 menit lumayan. Akhirnya saya menemukan jalan yang saya tuju, melewati Pasar Senen. Sekitar jam 6 ya, atau jam setengah 6 ya, saya lupa itu. Saya cuma ngebaca lewat sinar matahari aja gitu. Saya nggak begitu melihat HP karena handphone kan berada di tas. Saya lihat itu nyampe daerah masuk ke Jalan Pantura, Bang. Nah, di Pantura itu kebetulan karena masih pagi, pengendara motor atau mobil tuh masih sedikit gitu loh. Paling ada truk gitu, mobil besar lah. Nah, dari situ saya langsung empat aja tuh jalan tuh. Dengan kecepatan ya mungkin 100 km karena nggak bisa lebih dari itu, karena di situ nanti ada truk pada jalan yang berlubang gitu kan. Itu pun sempat saya pikir tuh jalan tuh halus gitu, ternyata bergelombang, Bang. Iya, lagi cepet gitu kan, cus, tiba-tiba goyang motor tuh. Kenapa? Karena jalannya itu bergelombang. Tapi kalau dari jauh karena mata saya min ya, saya nggak pakai kacamata juga gitu loh. Lagi enak-enak jalan, tiba-tiba itu jalan itu bergelombang gitu. Mungkin bekas karena tekanan dari truk itu ya, truk besar itu ya. Singkat cerita, sekitar jam 9 atau jam berapa lah, saya nggak lihat HP gitu, nggak lihat handphone saya nyampe daerah Indramayu. Nah, saya juga nggak paham betul itu nama daerahnya apa, karena kalau saya kan naik motor nggak ngapalin nama daerah, langsung aja masuk. Bukan lewat kota Cirebon saya ambilnya, Bang. Saya ambil jalur pintas lewat daerah Karangampel tuh, lewat situ, lewat Karangampel. Saya tahu, ingat satu desa itu karena itu desa kakak ipar saya, namanya Babadan. Saya ngebut dari situ tuh karena saya ngejar waktu juga kan, karena orang tua sakit ya. Dengan kecepatan yang saya tempuh itu sekitar 145 itu, Bang. Itu kaki saya sampai gemeter-gemeter itu kan, kena angin. Nah, kejadian anehnya itu bukan aneh sih, ini hampir kecelakaan lah ya. Ada kakek-kakek yang dari sawah pulang, dia putar balik nyebrang itu, Bang. Lihat saya kenceng, dia maju, mundur lagi motornya, maju, tiba mundur lagi. Akhirnya saya banting kiri, langsung saya berhenti. Tuh, awalnya saya nggak tahu kalau itu kakek. Saya berhenti, saya mau marah, saya lihat itu kakek pulang dari sawah, capek ya kan, mukanya juga dia langsung rasa kayak nggak enak gitu. Akhirnya saya buang muka lagi, udah saya langsung jalan. Cuman astagfirullahaladzim, itu kalau jatuh bahaya banget. Tapi alhamdulillah saya safety ya, pakaian safety semuanya. Ini berangkat lagi. Singkat cerita, alhamdulillah saya sampai rumah dengan selamat perkisaran jam 10 ya, 10 pagi. Saya nyampe rumah, saya nyantai gitu kan. Nah, akhir itu saya ajak bapak saya itu berobat, tapi dia nggak mau, katanya udah berobat, diurut aja katanya. Akhirnya saya ngurut kakinya, badannya gitu kan, dipijat. Oke, itu mijat sekitar jam 7-an. Nah, habis isya jam berapa, setengah 8 ya, sekitar jam segitu. Ya, kemudian bapak saya masuk bukan ke kamar, ke ruang tamu. Tadinya kan di luar ya, masuk ke ruang tamu karena kasurnya itu ada di situ gitu. Walaupun kamar ada 3 tapi nggak dipakai, dia nggak betah di dalam kamar tuh. Akhirnya di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 11:30. Yang tadinya saya sedang menikmati secangkir kopi ya, saya masuk ke Bang Agus. Saya rebahan di sofa. Sofanya itu jadi gini posisinya. Ini tempat tidur bapak saya.
di sofanya. Kepala saya di sini menghadap kamar nomor 2 dan 3. Ya. Jam 12 bapak saya pengen bab ya, pengen BAB itu. Dia bangun, saya tanya mau kemana pak? Mau ini katanya. Kan di dalam ada toilet, gak betah. Jadi kalau orang tua zaman dulu itu di kampung saya dulunya tidak punya WC bang, tidak punya toilet, jadi rata-rata ke sawah gitu loh, ke sawah, buangnya ke sawah. Saya nggak betah katanya kalau nggak di sawah itu, kalau di situ nggak betah. Ya udah dia keluar. Setelah bapak saya keluar, saya diam sambil main handphone, ya kan. Saya nengok ke kamar nomor 2 itu, sekilas saya melihat sesosok genderuwo. Genderuwo. Kamar itu kan ada 3 bang, 1, 2, 3, ya kan. Kaki dia dari kamar 3 ke nomor 1 kamar itu cuma 1 lengkah bang nyampe. Tuh, cuma 1 lengkah doang nyampe. Yang dilihat cuma kaki sampai, mohon maaf, pinggul ya. Saya tadi mau nyebut ini, tapi pinggul ya, lebih enak pinggul. Dari nomor 3 menuju ke kamar nomor 1 itu cuma 1 lengkah doang nyampe bang kakinya. Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Tapi bentuk kakinya nggak bentuk kayak kaki bener-bener kaki gitu loh. Bentuknya kayak bayangan, mungkin kabut lah ya, hitam tebal, hitam pekat ya. Dari nomor 3 ke nomor 1 lengkah doang. Saya sedang tiduran sambil lihat, bengong saya, kayak tatapan kosong lah. Itu apa? Kebetulan kamar nomor 2 itu lampunya dimatikan, pintunya terbuka, cuman dia terpantul cahaya dari ruang tamu gitu loh. Hanya sekilas doang, tapi jelas banget itu kaki itu mengayun, bergerak, melangkah itu. Saya bengong, itu apa gitu. Akhirnya nggak saya hiraukan. Nah, kemudian di kamar nomor 3 itu terdengar suara kayak ramai, kayak anak-anak gitu lah, seperti anak-anak. Udah saya biarin aja lah, saya masih fokus. Nah di situ akhirnya fokus main HP ya bang. Di situ akhirnya saya merasa kayak pengen buang air kecil loh bang. Bangun aja saya menuju ke dapur. Nah, jadi sebelum saya ke toilet ya, toiletnya itu nyatu dengan dapur. Ini toilet, ada pintunya, kemudian ini dapur itu bang. Sebelum saya masuk ke dapur itu saya melewati melewati ruang makan itu gelap juga. Ruang makan ini gelap, kemudian ruang dapur ini lampunya agak sedikit redup ya. Jalan yang saya melewati ruang makan, meja makan, lewati, pas menuju ke dapur, pintu kanannya dapur, kirinya itu toilet. Ke dapur berdiri saya. Pintunya pas banget tuh. Saya nengok ke arah dapur ini, kan ada meja tuh. Ada meja besar lah, lumayan besar meja. Di situ ada sesosok nenek-nenek bang. Ada sesosok nenek-nenek kurus kering. Nenek-neneknya kurus kering, rambutnya itu warna putih, diikat ke belakang, apa sih namanya itu? Kayak ada sanggul, kayak orang pemain OVJ lo, apa sih ya yang bulat itu loh, yang bulat ya, saya nggak tahu namanya apa itu. Sanggul atau apa sih? Konde, ya konde betul. Nah itu seperti itu ya. Rambutnya putih, agak ada hitam-hitamnya ya, cuma nggak putih full nggak. Badannya itu kulitnya sawo matang, kemudian keriput, kurus kering. Bawahannya itu menggunakan kain ya, kain batik zaman dulu banget, kain batik zaman dulu banget. Terus pakaiannya itu seperti baju batik yang tempo dulu banget bang.
zamannya itu jadul banget, warnanya tuh, motifnya, bentuknya gitu, modelnya gitu kan. Kayak kalau bisa kita lihat itu di film Angling Dharma gitu kan, ada nenek-nenek yang pakai baju kayak gitu ya, tua banget kan. Tuh, zaman dulu banget bang. Itu dia sedang duduk selonjor, ya duduknya sambil selonjor, sambil ngusapin kakinya bang. Selonjor sambil gini nih, ngusapin kaki. Tangannya maju ngusap ke betis, tuh badannya ikut bongkok. Ini ternaik, badannya ikut naik, gitu. Ngusapnya kayak gitu bang. Turun lagi, naik. Gitu. Saya tetap aku mungkin ada 5 detikan, saya diem ngeliatin aja. Itu apa? Gitu. Astagfirullahaladzim, Nek, ngapain sih katanya gitu. Saya ngomong agak berdesis sedikit lah, Nek ngapain sih? Saya langsung jalan ke WC tuh, ke toilet. Saya buang air kecil buru-buru. Nah, udah terbuang langsung disiram-siram terang. Saya langsung jalan cepat-cepat ke ruang tamu lagi. Nah, di situ pada saat saya meninggalkan dapur dari pintu itu, tertawa nenek itu. Nenek itu tertawa. Suara nenek gimana sih bang? Agak merinding. Saya sedikit serem dan merinding ini. Saya langsung jalan cepet tuh. Bodoh amat lah gitu dalam hati. Saya langsung keluar bang. Langsung di teras. Duduk nungguin bapak saya pulang. Ya kan, nungguin bapak saya pulang. Terus duduk, diam. Di luar rumah itu saya pikir aman gitu loh. Mungkin ada orang lewat gitu kan. Jadi rumah saya ini saya gambarkan gini loh bang. Ini jalan raya besar, ada gang kecil masuk. Jadi masuk ke dalam bang. Nah ntar ada jalan kecil itu di sampingnya itu rumah saya. Kanan kiri itu, sebelah kiri dari rumah saya ini rumahnya jarang dipakai. Lebih sering kosong. Sebelah kanan rumah orang yang mungkin umurnya udah lansia lah, rumah lansia, nenek kakek. Depan rumah nenek kakek ini rumah kosong. Belakang tempat saya ini ada orang tapi kayak nggak ada kehidupan, sepi. Jadi malam itu sepi, rumah saya itu sepi. Saya duduk di situ, mungkin ada orang lewat gitu kan, jam 12 lebih tuh kan. Ada orang lewat gitu kan. Jalan kecil sih, karena jalan utamanya kan di depan lagi. Gak ada orang sama sekali tuh. Saya diem. Di situ kan masih ada kandang kambing, punya kambing bapak saya itu. Dari kandang kambing ini jalan warna putih dan hitam, rame banget saya lihat itu. Ini karena saya pulang disambut atau gimana gitu. Warna putih itu mendekat bang, tepat di pohon mangga, bukan samping sih, depan rumah saya. Ini saya, mungkin jaraknya tuh sekitar 5 meter. Itu pohon mangga, dia berhenti di situ. Tapi bentuknya nggak menyerupai manusia gitu, nggak, kabut putih ya, kayak ada hitamnya kayak rambut gitu. Merinding ini Pak. Itu apa gitu. Saya sambil baca-baca ya. Saya sambil baca-baca surat yang saya hafal lagi. Istighfar sebanyak. Saya masuk salah, diam di sini salah gitu kan. Nah tadinya saya ngadep mangga, akhirnya saya buang muka ke arah timur bang, ke arah laut gitu kan. Nah mungkin lautnya masih jauh sih, tapi itu arah laut timur. Saya buang muka sambil minum kopi gitu kan. Merinding bang. Cuman masa saya teriak-teriak sih? Nggak enak gitu kan, ada nenek-nenek lagi tidur kan. Nggak lucu aja saya teriak-teriak, orang bangun semua gara-gara makhluk kayak gitu kan. Nah akhirnya saya diem. Yang sosok hitam itu mendekat lagi ke pohon mangga, jadi putih hitam. Saya ngelihatnya bukan pas saya tengok ini, bukan. Ini kan ada ekornya bang ya, kelihatan. Iya, ekor mata nih. Saya tuh nggak bisa ngelihat tuh kenapa malam ini tuh kok bisa ada kayak ginian gitu loh. Kemudian dari samping rumah saya itu
Jadi ini rumah saya sebelah kiri, ini rumah mbak saya baru dibangun. Sebelah rumah mbak saya ini rumah yang jarang dipakai itu loh. Ini rumah mbak saya ini lagi dibangun, belum selesai. Masih gak ada lampunya, masih kosong lah. Tiba-tiba suara itu melengking, menggema, ketawa Mbak Kuntilanak. Saya jadi teringat dengan masa kecil saya, kalau tanah yang dipakai mbak saya itu dulunya ada pohon, namanya kalau orang Cirebon nyebutnya warudoyong. Dan warudoyong itu memang favoritnya makhluk seperti itu untuk bersemayam gitu Bang. Karena waktu kecil juga saya sering banget tinggal di situ tuh. Nah, ini mah cerita yang saya ingat, udah gede ya, udah besar, saya masih ingat betul kejadiannya. Di situ ketawa dalam rumah itu menggema. Ketawanya nggak seperti yang di video-video kayak ngakaknya kenceng gitu kan, berkelanjutan, enggak. Ketawanya itu ada durasi jeda. Tapi nggak ketawa gitu, enggak. Kayak tapi nggak kayak manusia Bang. Saya nggak bisa merhatikan mencontohkan ya, nggak bisa mencontohkan suara si makhluk ini. Suaranya mirip manusia enggak, mirip binatang juga enggak. Saya nggak tahu tuh suaranya gimana ya, saya nggak bisa mencontohkan. Enggak terus itu ketawanya, enggak ada jedahnya. Astagfirullahaladzim, ini apa, gangguan apa gitu kan. Alhamdulillahnya nggak lama setelah itu bapak saya datang. Saya tanya kan, Pak lama amat sih tadi, katanya susah keluar. Emang bapak saya tuh lambungnya bermasalah. Kemudian dia bersih-bersih di sumur orang ya, yang dekat sawah itu. Kemudian ada bapak situ ngobrol dulu, dia ngobrol di situ. Kamu ngapain di luar? Saya awalnya nggak mau jawab Bang. Saya diam, saya masuk. Tiduran lagi saya di sofa. Bapak saya masuk ke ruang tamu di kasur. Saya nanya, Pak, itu tadi saya ngelihat ini apa sih? Oh itu udah sering katanya, dari sebelum kamu ada juga saya masih sering lihat kayak genderuwo itu. Kalau itu si nenek juga sama, itu sebelum ada rumah juga kayaknya udah ada. Bukan kamu doang yang pernah diliatin itu katanya. Kayak teman abang-abang kamu, teman mbak kamu, katanya kalau main kesini disambut katanya. Emang kamu ngelihat gitu? Ngelihat. Ya udah biarin rumah apa-apa. Terus kamu ngapain di luar itu, takut katanya? Ya lumayan masa gitu. Akhirnya saya duduk di luar. Tiba-tiba makin rame, apanya? Nah ya bapak saya tuh, mungkin dia tahu gitu loh ya, mungkin dia pernah dengar atau pernah lihat, sehingga saya cerita kayak gitu tuh dia penasaran loh Bang. Apanya? Katanya makin rame. Ada orang jalan di itu tuh, jalan kecil tuh, seputih hitam. Bapak saya responnya nyingi, tadinya tiduran nih, saya cerita dia duduk ngeliatin, dengerin gini. Loh, dengan mata dia, muka dia yang agak sedikit apa namanya? Kalau orang sakit apa sih ini? Pucat ya, sakit pucat. Dengerin dia, mendengarkan saya cerita. Oh itu. Terus apa lagi? Ada yang ketawa Pak. Di mana katanya? Di rumah ini ya. Ternyata samping ini kan ada kaca, ini pas banget dulu rumah mbak saya gitu loh. Oh rumah itu. Suaranya gimana? Nah, saya ceritain lah yang tadi tuh, jedaknya kayak gimana gitu kan. Katanya itu malah das dulu katanya, kan karena ditepang gitu katanya, wardoyong katanya, sering katanya, saya ngeliat itu, udahlah biarin katanya. Udah katanya tidur aja, nggak usah dipikirkan. Akhirnya saya main handphone lanjut, bapak saya udah tidur. Wah, itu apa itu?
di dapur. Beratur itu. Kayak ini ya, apa sih, interaksi. Nggak ngerti saya, karena saya nggak ngecek juga. Beratur. Ini sih cuma diem aja gini ya dia. Lama-lama ngantuk, tidur lah saya. Pagi-pagi bangun, ngecek ke dapur. Gak ada apa-apa, bersih. Nggak berantakan, nggak rapi. Ya untuk hari-hari selanjutnya sih penampakan itu masih ada, cuman dengan hal yang sama lah gitu. Jadi nggak perlu saya ceritain lagi hari selanjutnya gitu kan. Saya di situ selama 1 minggu, nggak ada apa-apa, ceritanya sama. Ya mungkin cuman sampai situ bang yang bisa saya ceritakan ya. Mudah-mudahan menghibur penonton ya. Mohon maaf kalau cerita saya kurang lancar, karena memang itu kejadian saya udah lama ya, tidak mengingat betul harinya hari apa, tanggal berapa, jam pun saya masih ingat itu jam berapa. Cuman saya ingatnya itu bapak saya keluar tuh sekitar jam 12 hampir 11 lebih lah, hampir ke 12. Saya ingatnya itu karena memang saya nggak begitu mengingat, saya main ke rumah si A jam segini gitu kan. Saya nggak ingat kayak gitu bang, sorry gitu loh. Saya nggak hafal betul jam-jam berapanya itu. Tapi kalau ditanyakan tentang cerita keasliannya, insya Allah real. Itu bener saya ngelihat orang yang melangkah, nenek itu kan gangguan di depan tuh bener ya. Ya mungkin segitu aja bang. Oke. Bang, saya punya 3 pertanyaan nih bang. Siap. Yang pertama tentang genderuwo, kan genderuwo di situ udah lama. Nah, waktu dulu abang pernah melihat nggak sih? Waktu dulu, kebetulan saya di kampung itu tinggal sama orang tua sampai kelas 6 SD ya bang. Kemudian saya pindah ke Tangerang sekolah lanjutin SMP-nya. Waktu kecil sih, menurut mbak saya, mbak gua nih bang, gue pernah laporan kalau di kamar nomor 3 itu ada orang ketawa tuh, bentuknya hitam katanya. Waktu sebelum sekolah itu mas saya, sebelum sekolah SD, ada orang ketawa bentuknya hitam. Ketawanya tuh ya saya lupa lah, nggak tahu kan, mbak saya cuma ngomong gitu doang. Kemudian saya lari-lari lagi tuh ke bapak saya ngomong. Nah bapak saya cuma bilang itu mah teman bapak, mungkin biar saya nggak takut kali bang gitu loh ya, mungkin itu sih bang, saya nggak tahu gitu loh. Tapi yang saya lihat, saya ingatnya itu hitam di paralon tau kan, paralon air yang gede tuh, Pipa ya paralon pipa itu iya. Situ. Yang kedua nih bang, yang kedua kan tentang nenek nih bang. Nenek katanya udah lama. Nah, itu pernah melihat nggak? Untuk nenek-nenek sendiri, jujur saja saya belum pernah melihat nenek-nenek itu. Tapi untuk pengakuan dari mbak saya, katanya nenek-nenek itu sering nampakin ke orang-orang kayak tamu, Menyambut gitu. ya entahlah. Saya nggak tahu tuh nyambut atau enggaknya gitu kan. Kemudian kayak teman-teman mbak saya kalau main, kadang-kadang temennya itu bertanya, kamu masih ada nenek di sini? Kebetulan teman mbak saya ini indigo, ya kan, bisa ngelihat. Nggak ada katanya. Oh nggak ada. Ya udah. Pada saat ketemu di luar besoknya, mbak saya penasaran kan, bertanyalah, apa sih yang dilihat? Ngomongin nenek nih di dapur katanya, nenek di rumah lu itu katanya tuh. Nah mbak saya ini nanya ke orang tua, kedua orang tua saya ini mengiyakan memang ada gitu loh. Pokoknya yang setiap main, yang nggak setiap orang main ya, orang-orang tertentu gitu loh dikasih lihat loh, entah lagi jalan. Kalau saya pribadi ngeliatnya lagi duduk kan, lagi ngurut kaki gitu loh. Nah seperti itu loh bang. Tinggal yang ketiga nih bang. Kalau yang ketiga itu kan apa namanya, tentang warung doyong. Emang warung doyong di Cirebon itu sangat mistis lagi. Kalau dulu waktu saya kecil itu rata ya, untuk orang-orang kampung
nggak semuanya sih, kebanyakan mempercayai kalau Warudoyong itu angker, gitu loh, angker. Ya, mungkin karena kepercayaan itu setan jadi tertarik gitu untuk nempatin itu, mungkin ya. Sebenarnya menurut saya pohon itu ya supaya oksigen juga gitu kan, bagus gitu loh. Kenapa menjadi fitnah, pembawa angker lah, inilah gitu loh. Namanya pohon tuh banyak manfaatnya, kayunya bisa dipakai, ya kan? Banyaklah manfaatnya pohon itu. Tapi kepercayaan sih bang, lebih ke kepercayaan. Iya. Oke Bang Ian, boleh penutupan? Saya nih bang, Ya. gimana penutupannya? Aduh, terserah Bang. Halo penonton, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah atau banyak kekurangan dalam menceritakan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi. Tonton terus channel Akhir Malam bersama kita berdua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.